Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin pisang. Ini tuh pisang sisa ya teman-teman ya, kurang lebih setengah sisir. Ini langsung aja kita kupas seperti biasa. Ini diusahakan pisangnya itu yang bener-bener masih mentah seperti ini. Kita langsung aja kupas kurang lebih seperti ini. Ujung sama ujungnya aku potong, terus kita langsung aja belah seperti ini. Karena ini tuh banyak getahnya, jangan lupa siapin air bersih ya teman-teman ya. Jadi pisangnya ini langsung aja direndam pakai air bersih. Pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kalau kita ngupasnya pelan-pelan, insya Allah kulitnya itu nggak bakalan nempel ke buah pisangnya. Ini dia ya hasilnya ya. Kita langsung aja masukin ke dalam air bersih seperti ini. Bila perlu, ini ditambahin 1 sendok teh garam. Kalau nggak mau pakai juga di skip nggak apa-apa. Tapi aku saranin dikasih garam biar getahnya itu hilang. Lanjut aja kita kupas semuanya sampai habis. Untuk takaran pisangnya di sini aku nggak bisa kasih takarannya ya teman-teman ya. Soalnya bisa dibanyakin, bisa dikurangin. Aku saranin dibanyakin sih. Soalnya stik pisang ini tuh rasanya enak banget. Karena ini tuh aku pakai pisang sisa, jadi ya secukupnya aja ya. Pokoknya kalau kalian ada pisang mentah terus bingung mau dipakai apa, ini solusinya ya. Asal pisangnya itu jenis pisang yang bisa digoreng. Ini walaupun kecil aku kupas aja, dan ini tuh masih bisa banget ya dibuat stik pisang. Dan ini terakhir, secukupnya aja kita cuci. Kalau menurut kalian udah, kita langsung aja siap goreng. Tapi sebelum digoreng aku bakalan siapin air gulanya dulu ya. Ini tuh air perasa buat siraman gitu. Di sini aku udah siapin 200 ml air hangat, setengah sendok makan garam. Terus di sini aku ada gula pasir, kurang lebih aku pakainya 4 sendok makan ya. Jadi untuk perasa pisangnya itu kayak manis asin gitu. Fungsi untuk air hangatnya tadi tuh buat ngelarutin gulanya ya teman-teman ya. Jadi ini tuh untuk siramannya nggak perlu dimasak, cukup kita larutin aja pakai air hangat. Untuk airnya tadi udah aku sebutin kurang lebih 200 ml. Ini kalau gula sama garamnya udah larut, kita langsung aja siapin penggorengan. Sebelumnya aku bakalan tunjukin cetakan yang aku pakai, maksud aku serutan yang aku pakai ya teman-teman ya. Aku rekomendasiin banget kalian punya ini sih. Ini tuh kayak serutan sayur gitu. Biasanya buat sayur sih, kalian bisa lihat ya. Ini tuh kurang lebih cetakannya seperti itu. Kalau kalian nggak punya bisa beli, linknya ada di deskripsi ya. Dan kita langsung aja siapin penggorengan. Kita kasih minyak secukupnya, kita tunggu sampai benar-benar panas. Kalau udah panas kita langsung aja serut seperti ini ya. Jadi kita gorengnya tuh di atas penggorengan seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk apinya jangan terlalu gede banget, dikecilin dulu sampai kita tuh selesai ngebentuk semua pisangnya ini. Kita serut-serut aja kurang lebih seperti ini. Kalau kalian butuh rekomendasi serutan seperti yang aku punya ini, langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Aku bakalan kasih rekomendasi cetakan ini. Ini tuh harganya kurang lebih 8 ribuan gitu loh, paling murah. Jadi kalau kalian pengen beli ini jangan takut mahal ya, karena ini tuh harganya murah banget dan all in one gitu loh. Bisa dibuat keripik, terus stik pisang kayak gini, banyaklah fungsinya. Jadi kalian bisa langsung aja cek-cek aja produknya, barangkali kalian cocok. Ini kurang lebih satu kali goreng itu bisa 2-3 pisang ya. Cuman karena minyak aku sedikit, jadi aku pakainya 3 pisang aja. Mungkin kalau minyak kalian banyak bisa lebih banyak lagi. Pokoknya disesuaikan aja sama minyak goreng kalian ya. Ini karena di sini minyak goreng aku agak sedikit, kayaknya aku pakai 2 buah dulu deh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri karena ini udah mau penuh, jadi aku udahan aja. Ini kalau udah hampir habis, nyerutnya hati-hati banget ya teman-teman ya, soalnya ini tuh lumayan tajam. Sebelum aku tambahin margarin sama siraman yang udah aku buat tadi, ini aku aduk-aduk sebentar seperti ini. Kalau udah diaduk, kita langsung aja siapin margarin ya teman-teman ya. Di sini fungsi dari margarinnya supaya pisangnya itu warnanya kayak kuning cantik gitu, biar warnanya tuh nggak pucet gitu loh teman-teman. Jadi biar dia tuh warnanya cantik, aku tambahin kurang lebih 1 sendok makan margarin.
bisa pakai merek apa aja, kebetulan aku lagi ada merek itu. Terus di sini untuk siramannya kurang lebih pakai 2 sampai 3 siram. Kalau pisang kalian banyak, pakainya 3 siram. Kalau kalian pakainya 2 buah pisang seperti yang aku punya ini, 2 siram aja udah cukup ya. Pokoknya tergantung kalian ngegorengnya seberapa. Karena ini tadi tuh aku ngegorengnya 2 buah pisang, ukurannya kecil, maksud aku ya nggak terlalu gede-gede banget, jadi aku cuman pakai 2 aja ya. Mungkin kalau pisang kalian lebih gede bisa ditambahin lagi. Untuk takarannya tadi aku tuh pakai centong sup yang ukurannya kecil ya. Mungkin kalau centong sup kalian gede, 1 siram aja mungkin udah cukup. Pokoknya jangan terlalu banyak-banyak, dibanyakin juga toh nanti rasanya juga tetap sama teman-teman. Walaupun kebanyakan dia tuh rasanya tetap gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kalau bisa secukupnya aja kita ngasih siramannya. Dan ini tuh kalau udah mau kering, maksud aku kalau air gulanya udah mulai nempel ke pisangnya, jangan lupa sambil sering-sering diaduk ya teman-teman ya, biar dia itu matangnya lebih cepat. Sambil nungguin aku ngegoreng pisangnya ini, aku mau ngingetin buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja subscribe sekarang juga. Dan yang udah subscribe, thank you banyak. Dan gak butuh waktu lama, ini tuh udah kecoklatan aja dan minyaknya juga udah anteng. Kalau udah seperti ini, kita langsung aja angkat dan tiriskan ya. Bener-bener super cepet banget karena dia kan potongannya kecil-kecil ya teman-teman ya. Kurang lebih ini tuh ngegorengnya 15 sampai 20 menit, enggak sampai 1 jam. Biasanya kan aku kalau ngegoreng kayak gini tuh butuh waktu 1 jaman gitu kan. Ini tuh nggak butuh waktu lama, udah mateng aja. Caranya tetap sama ya teman-teman ya. Kita kecilin apinya sampai mentok gitu. Setelah itu kita langsung aja serut-serut dia di atas penggorengan seperti ini. Ini tuh serutnya pelan-pelan aja ya, kelihatannya tuh ini nggak tajam, padahal ini tuh tajam banget teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah aku goreng semuanya, padahal cuma setengah sisir tapi hasilnya benar-benar super banyak banget. Ini tuh kelihatannya sedikit, cuman 1 toples aja ya teman-teman ya, padahal ini tuh sebenarnya isinya padat. Mungkin kalau ini dijadiin keripik pisang bisa jadi 1 toples gede, cuman karena ini tuh stik pisang jadi tuh cukup jadi 1 toples 500 ml ini aja. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh padat gitu loh isinya. Kelihatannya sedikit tapi isinya tuh bener-bener super banyak banget. Dan dijamin ini tuh kalau dibuat cemilan di rumah lumayan awet ya teman-teman ya. Cara pembuatannya simple, hasilnya juga lumayan banyak. Dan ini tuh dijamin rasanya bikin nagih karena nggak bikin enek gitu loh. Manis asinnya tuh pas banget. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama rasanya, sok langsung aja dicobain di rumah. Karena menurut aku ini tuh rasanya bener-bener nagih banget. Aku aja suka banget teman-teman. Dan ini dia setelah aku masukin ke dalam toples, bener-bener pas 1 toples ukuran 500 ml ya. Ini tuh cocok banget buat teman-teman yang butuh referensi menu baru. Ini tuh bisa banget dicobain karena menurut aku ini tuh rasanya enak banget tuh. Kalau dari dekat bentukannya tuh kayak gini, mirip banget kayak stik ubi, tapi ini tuh lebih enak dari stik ubi. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget. Dan sorry buat teman-teman yang nonton ini tapi masih puasa. Dan ini tuh insya Allah bikin ngiler banget ya teman-teman ya. Pokoknya kalian jangan lupa untuk cobain di rumah. Thank you buat kalian udah nonton.